Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rahmania dengan NIM 240510011. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi UAS Dasar Ekonomi Syariah dengan judul Sumber Hukum Ekonomi Islam, Hakikat Hukum Ekonomi, dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum ekonomi Islam. Nah, jadi secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan al-mu'amalah al-madiyah, yaitu aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya, dan disebut juga al-iktisad, yaitu pengaturan soal-soal kehidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Nah, secara istilah, pengertian hukum ekonomi Islam itu dikemukakan dengan redaksi yang beragam di kalangan para pakar ekonomi Islam. Selanjutnya, dalam ensiklopedia Hukum Islam, hukum itu berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Nah, istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut itu dikenal dengan nama ekonomi Islam atau Islamic Economy al-Iqtisad al-Islam. Nah, dari definisi tersebut itu tuh dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para ulama. Selanjutnya ada asas-asas hukum ekonomi Islam. Nah, pada hukum ekonomi Islam itu terdapat beberapa asas yang terdiri. Pertama ada asas mu'awanah, yaitu mewajibkan seluruh muslim untuk tolong-menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah. Selanjutnya yang kedua ada asas musyarakah. Apa sih itu asas musyarakah? Jadi asas musyarakah adalah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah atau kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat, melainkan bagi keseluruhan masyarakat. Yang ketiga ada asas manfaah atau tabadul manafi, yaitu berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Selanjutnya ada asas antarodin. Asas antarodin atau suka sama suka, yaitu menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Nah, yang kelima ada asas adamul goror. Jadi apa sih itu asas adamul goror? Asas adamul goror itu berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada goror atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak itu merasa dirugikan oleh pihak lainnya, sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dan melakukan suatu transaksi. Nah, selanjutnya itu ada sumber hukum. Sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Sumber hukum Islam yang asli dan abadi ialah kitab suci Al-Quran. Nah, Al-Quran itu merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Amanat ini itu bersifat universal, abadi, dan fundamental. Nah, Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik isi maupun redaksi melalui perantara malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, agar kita tidak tersesat dari jalan yang lurus. Nah, pedoman hidup ini bukan hanya dalam ibadah ritual, melainkan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap penarikan dan pembuatan hukum ekonomi harus merujuk Al-Quran. Apakah hal tersebut itu dilarang oleh syariat atau tidak? Nah, apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran, kita dapat mencarinya dalam sumber hukum Islam yang lainnya. Contohnya seperti hadis dan sunnah. Nah, contoh penarikan sumber hukum ekonomi Islam yang berasal dari Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kedudukan harta dalam Al-Quran adalah sebagai perhiasan kehidupan, dan yang kedua adalah pelarangan riba. Selanjutnya ada hadis dan sunnah. Secara harfiah, sunnah itu berarti cara, adat, istiadat, kebiasaan hidup yang mengacu pada perilaku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan teladan. Nah, sunnah itu didasarkan pada praktik normatif masyarakat pada zamannya. Sunnah itu harus dibedakan dengan hadis ya. Hadis merupakan cerita singkat yang berisi informasi mengenai sesuatu yang dikatakan,
diperbuat, disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad SAW, atau informasi mengenai sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, hadis itu bersifat teoritis. Hadis dan sunnah merupakan salah satu sumber hukum yang menjadi acuan setelah Al-Quran, karena sebagai besar wahyu yang terdapat dalam Al-Quran itu masih bersifat generalis, sehingga harus dijelaskan oleh hadis sunnah yang melengkapi dan menjadikan acuan utama dalam setiap pengambilan suatu hukum. Hubungan sunnah dengan Al-Quran yakni bayan tafsir, yaitu sunnah itu menerapkan ayat-ayat yang sangat umum, mujmal, dan musytarak. Dan selanjutnya ada bayan takriri, yaitu sunnah itu berfungsi memperkukuh dan memperkuat pernyataan dalam ayat Al-Quran. Selanjutnya lagi itu ada bayan taudih, yaitu sunnah itu menerangkan maksud dan tujuan suatu ayat dalam Al-Quran.